Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing ya. Kemudian silahkan dibuka buku paketnya, halaman berapa nih? Kemarin terakhir 44, berarti sekarang halaman 45, bab 3 yaitu fluida statis ya. Nah hari ini kita bahas tentang fluida statis. Yang pertama, pengertian dari fluida statis. Fluida statis itu apa? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, yaitu bisa berupa zat cair maupun gas gitu ya. Jadi nggak cuma cairan doang nih yang bisa mengalir, tapi gas pun juga gitu. Nah, statis, ada kata statis di sini berarti dia artinya tuh diam atau tidak bergerak. Artinya kita akan membahas tentang zat cair maupun gas gitu yang memang dia itu diam, tidak bergerak atau dia menempati wadah tertentu gitu ya. Pertama yang mau Miss bahas adalah tentang tekanan dulu ya. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 46 ya. Tadi kan halaman yang pertama, sekarang dibalik ke halaman yang berikutnya. Miss mau bahas tentang tekanan hidrostatis dulu. Tekanan di fisika ya, tekanan itu lambangnya P kapital. Pengertiannya apa? Yaitu gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Jadi misalkan ini ada suatu permukaan nih, kan? Luas permukaan itu kan apa? Lambangnya A. Kemudian ada suatu gaya yang bekerja pada luasan ini, itu berupa F. Maka tekanannya adalah yaitu P sama dengan F per A, di mana P-nya ini adalah tekanan, satuannya N per M kuadrat, sama dengan F per A. F-nya gaya tekan, satuannya Newton, dan A adalah luas permukaan bidang atau satuannya meter kuadrat. Seperti biasa, jika ketiganya ini belum dalam SI, misalkan luas permukaannya misalkan masih dalam sentimeter kuadrat, berarti harus diubah jadi meter kuadrat ya. Kemudian di sini ada hubungan P sama F ini kan sama-sama di atas, artinya dia sebanding. Kalau sebanding artinya ketika P-nya besar, F-nya juga ikut besar, ikut naik gitu. Sementara P dan A berbanding terbalik karena dia di atas, A-nya di bawah. Berarti ketika P-nya besar, berarti A-nya kecil. Atau misalkan ketika luas permukaannya diperkecil, maka tekanannya justru lebih besar, naik begitu. Ya, misalnya gini, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanannya. Ya, betul nggak? Tadi A-nya semakin kecil, berarti tekanannya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa paku, pisau, dan pasak dibuat runcing. Ya kan, tajam gitu ya, supaya tekanannya itu lebih besar gitu. Nah, setelah tekanan, berikutnya kita bahas tentang tekanan hidrostatis atau lambangnya di sini tekanan kan tadi P, kemudian ada hidrostatis berarti di sini H ya. Nah, tekanan hidrostatis itu apa? Yaitu tekanan yang dikerjakan pada dasar bejana tuh wadah gitu ya, pada suatu wadah. Contohnya gimana? Kita pindah ke halaman 47. Oke. Untuk tekanan hidrostatis, pengertiannya ada di halaman berikutnya ya, halaman 47. Tekanan hidrostatis merupakan perbandingan antara besar gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekannya gitu. Ini cuma penurunan rumusnya aja. Rumus utamanya tuh yang mana? Yang ini. pH sama dengan Rho kali G kali H. pH adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho. Rho di sini tuh apa? Rho adalah massa jenis zat cair. Satuan internasionalnya gitu ya, dalam SI-nya adalah kilogram per meter kubik gitu ya. Kemudian kali G. G-nya tuh apa? Tentu percepatan gravitasi. Biasanya nilainya 10 m per s kuadrat. Kemudian dikali H. H-nya adalah tinggi zat cair. Nah, tinggi zat cairnya dihitung dari mana? Ya. Nah, di mana H-nya ini dihitungnya dari atas ya, dari permukaan zat cair. Kan ini dasar, yang di bawah kan dasar, yang di atas kan permukaan. H-nya ini dihitung dari permukaan zat cair, jadi dari atas gitu. Jadi misalkan ditanya, misalkan ini kan emang H keseluruhan gitu, misalkan ditanya ketinggian 10 cm dari dasar gitu, misalkan ini
total misalkan ini 20, terus ditanya berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman misalkan 5 cm dari dasar. Karena ini 20 dari dasar 5, berarti kan di H-nya ini kan dari atas. Berarti kan harusnya berapa? 15 gitu ya. Nanti biar lebih paham, Miss kasih contoh soalnya ya. Nah, ini tekanan hidrostatis. Nah, kalau misalkan di luar cairan ini gitu ya, di atas kan ini pasti ada udara gitu kan. Kalau misalkan dianggap ada tekanan udara nilainya itu adalah P0 ya, maka tekanan total hidrostatisnya yaitu adalah P0 ditambah rho kali G kali H, di mana tekanan yang P0 ini adalah nilainya memang udah tetap, udah dari sananya nilainya adalah ini. Kalau dalam ATM atau atmosfer itu nilainya 1, kalau dalam CMHG itu 76, kalau dalam PA di sini adalah Pascal yaitu 1,013 kali 10 pangkat 5. Nah, tekanan itu kan tadi satuannya tekanan kan itu N/m kuadrat ya. Bisa juga satuannya itu dalam PA atau Pascal tulisannya ya. Gitu. Nah, maka dari persamaan ini pH sama dengan rho kali G kali H, maka dapat disimpulkan bahwa besar tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman. Kedalaman tuh yang mana? Berarti yang H. Dan massa jenis zat cair, massa jenis yang mana? Berarti yang rho. Kayak gitu. Nah, ini yang penjumlahan total ini, tekanan total adalah tekanan atmosfer ya, tekanan udara ditambah rho GH atau tekanan hidrostatisnya. Ini penjumlahan ini disebut juga sebagai tekanan mutlak. Jadi kalau misalkan ditanya hitunglah tekanan mutlak, berarti PO ditambah rho GH. PO-nya ini nilainya boleh ditulis aja 1 kali 10 pangkat 5, komanya diabaikan nggak apa-apa, ditambah rho GH. Berarti massa jenis zatnya nanti berapa, G-nya pakai 10, H-nya berarti ketinggian. Ingat, dihitung dari permukaan zat cair sampai titik yang ditanyakan ya. Jadi bukan dihitung dari dasar. Coba tolong itu diingat-ingat ya, karena itu sering banyak yang kurang teliti di situ. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang pipa U ya. Pipa U. Jadi misalkan ada suatu pipa bentuknya tuh U kayak gini. Kemudian di dalam pipa itu diisi dua zat cair misalkan yang berbeda jenis. Beda jenis maksudnya beda macam, beda tipe cairan gitu ya. Berarti massa jenisnya dia juga akan berbeda. Misalkan di sebelah sini. Pertama diisi air dulu nih yang A. Kemudian dari sisi sebelahnya misalkan diisi minyak. Air sama minyak nggak bisa bersatu kan ya. Pasti dia akan berpisah. Maka nanti dia akan mengalami perbedaan ketinggian seperti ini. Misalkan dari sini sampai sini cairan A misalkan air. Kemudian yang B di sini misalkan ini minyak. Maka nanti di sini akan terjadi perbedaan ketinggian. Gitu ya. Nah, misalkan di sini adalah cairan yang pertama atau cairan A, maka ini kan di sini nih batas antara A dan B di garis ini. Berarti dibikin simetris sejajar di sini, maka yang ini ke sini itu dibilang H1 atau ketinggian cairan 1. Kemudian yang dari B ke sini berarti dibilang H2 atau ketinggian cairan yang kedua. Gitu ya. Nah, untuk pipa U maka berlaku PA sama dengan PB atau tekanan cairan A sama dengan tekanan cairan B. Tadi ingat tekanan hidrostatis rumusnya apa? Rho kali G kali H. Karena ini ngomongin cairan yang pertama, berarti ngomongin yang pertama dulu. Rho 1 kali G kali H1. Nah, kan beda jenis ya, maksudnya berarti kan beda cairan, berarti massa jenisnya pun berbeda. Kayak misalkan air sama minyak, ketika digabung nggak nyatu kan, karena mereka punya perbedaan massa jenis. Nah, massa jenis itu tadi ada di halaman yang pertama. Coba massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis, M itu massa zat, dan V-nya itu volume zat gitu ya. Ini di SMP pasti kalian udah pernah gitu ya. Massa zatnya itu dalam kilogram, volume zatnya itu dalam meter kubik, sehingga massa jenisnya adalah kilogram per meter kubik. Atau bisa juga nih gram, sentimeter kubik, dan gram per sentimeter kubik. Kalau tentang soal perbandingan, maka masih boleh nih, masih dalam gram, cm kubik, gram per cm kubik. Tapi kalau udah perhitungan perkalian yang kayak misalkan tadi nyari tekanan hidrostatis kayak yang ini,
ya, berarti harus diubah dulu jadi SI semua gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Berarti tadi yang A berarti rho 1 kali G kali H1, sementara yang PB yang tekanan hidrostatis yang B berarti rho 2 kali G kali H2. Rho satunya apa? Massa jenis zat yang pertama kali G kali H1, berarti ketinggian yang ini. Ketinggian cairan 1 sama dengan rho 2, artinya massa jenis cairan yang kedua dikali G dikali H2. H2 apa? Ketinggian cairan yang kedua gitu. Ya, jadi ini mah tinggal di ini aja, penggunaannya aja tergantung yang dipakai yang mana. Jadi intinya yang ini ya, silahkan ditandai di bukunya, yaitu PA sama dengan PB. Maka rho 1 G kali H1 sama dengan rho 2 G kali H2. Nah, karena ini kan G-nya bisa dicoret, maka bisa pakai yang ini, P1 H1 sama dengan rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ini kan nanti tinggal tergantung apa yang mau dicari, apakah yang ditanya nanti rho 1 atau H1 atau rho 2 atau H2. Ini tinggal dikali silang seperti biasa aja. Kalian perlu banyak latihan di sini karena kalian sering kurang teliti, sering kebalik-balik gitu ya. Nah, di sini ini H1, ini H2, kan di sini pasti kalau ditarik begini, ini ada perbedaan ketinggian ya. Ini ada delta H. Maka di sini di buku kalian sudah dituliskan, maka delta H adalah H2 dikurang H1. Ya, delta H adalah H2, ini yang lebih tinggi dikurang H1 yang lebih rendah. Jadi kalian bisa tahu kalau misalkan ditanya perbedaan ketinggiannya berapa, berarti delta H2 sama dengan H2 dikurang H1, atau misalkan yang diketahui delta H-nya, kalian nggak tahu H2-nya, ya udah berarti tinggal dijumlah, H2 adalah H1 ditambah delta H gitu. Nah, berikutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini bunyinya tekanan yang dikerjakan pada zat cair, misalkan ini tekanan yang ini F1 pada zat cair di sini, apakah itu cairan atau gas dalam suatu bejana tertutup, di sini tertutup ya, akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi di sini kan dia punya luas penampak. Jadi ini namanya piston gitu ya, bentuknya tuh ya kayak pipa gitu, dimana yang satu luas penampangnya lebih kecil, ini kan lebih kecil gitu ya, yang sebelahnya lebih besar. Ketika ditekan di sini masuk suatu tekanan F1 ya, maka dia akan diteruskan ke sini lanjut ke sana ya berupa F2. Itu nilainya tuh sebanding gitu ya. Di sini ada luas penampang 1 berarti A1, di sini ada tekanan 1 yang masuk F1, maka diteruskan ke sini. Ini lebih besar, berarti luas penampangnya adalah A2 dan di sini ada nilai F2. Nah, tadi tekanan yang awal itu kan P sama dengan F per A, maka di sini nilai tekanan di piston 1 sama dengan nilai tekanan di piston yang kedua, maka berubah jadi P1 sama dengan P2 karena tadi diteruskan ke segala A sama besar, berarti P1 sama dengan P2. Tadi P adalah F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini nanti tinggal teknisnya aja apa yang ditanya, yang penting kalian tahu ini gitu ya. Nah, ini kalau yang diketahui adalah luasnya. Gimana Miss kalau yang diketahui misalkan jari-jarinya? Jadi tuh ini pistonnya dianggap lingkaran ya luas penampangnya. Gimana kalau yang diketahui jari-jarinya atau diameternya? Berarti tinggal diubah. Di sini kita kan tahu luas lingkaran itu kan kalau pakai jari-jari kan pi r kuadrat. Sementara kalau pakai diameter itu 1/4 pi d kuadrat gitu. Maka ketika ini kalau yang diketahui apa? Luas. Gimana kalau yang diketahui jari-jarinya? Berarti tinggal F1 per pakainya R1 kuadrat. Berarti ini F2 per R2 kuadrat. Bedanya apa? Kalau pakai jari-jari dikasih kuadrat. Gimana Miss kalau yang diketahui misalkan diameternya? Berarti F1 per D1 kuadrat. F2 per D2 kuadrat gitu ya. Kayak gini, jadi ada 3 ini tergantung apa yang diketahui. Ingat ya, kalau pakai luas berarti nggak dikuadratin, cuman A aja. Tapi kalau yang diketahui jari-jari pakai kuadrat, kalau yang diketahui diameter juga pakai kuadrat gitu. Nah, hukum Pascal diterapkan pada alat apa saja? Contohnya adalah dongkrak hidrolik. Kalian pernah lihat tempat pencucian mobil tuh yang mobilnya diangkat ke atas kayak gitu? Nah, itu tuh pakai ini hukum Pascal. Jadi misalkan mobilnya ditaruh di sini nih, kan dia ada pipa yang gede banget itu yang buat ngangkatnya, itu bekerja dari sini. Dia tuh ada suatu
fluida ya, berupa cairan atau gas gitu yang dimasukkan, kemudian dia bisa mengangkat ke sini, diteruskan tekanannya itu diteruskan sehingga bisa mengangkat mobil yang seberat itu gitu, bisa naik ke atas gitu. Itu adalah aplikasi dari hukum Pascal gitu. Nah, itu untuk materinya gitu ya. Nah, setelah ini sebenarnya masih ada hukum Archimedes ya, hukum Archimedes, kemudian nanti ada tenggelam, melayang dan terapung, tapi kemudian ada gejala permukaan, tapi ini kita bahas besok saja. Yang penting untuk hari ini kita fokus tadi ngomongin tekanan hidrostatis, kemudian pipa U dan juga hukum Pascal gitu ya. Jadi itu dulu penjelasannya. Untuk contoh soalnya kita bahas ya.